Nah, sambil diskusi mungkin bisa juga sambil minum kopi. Tenang, kotor. Kopi Toraja. Kopi Toraja. Silakan, terima kasih. Sudah disiapkan kopi. Jadi ini cuma diskusi Santai. Bapak Albertus Patardo, kalau tidak salah Bapak ini dijuluki sebagai anak pasar ya Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai mengapa bisa dijuluki sebagai anak pasar. Saya kira julukan anak pasar ini adalah julukan teman-teman sejak masa kecil saya. Sampai ada sahabat-sahabat saya dulu dia bilang begini, Albert itu anak sekitar pasar. Karena hari-hari saya di samping saya sekolah mulai dari SMP, SMA, saya sudah ikut membantu orang tua di dalam berjualan di pasar. Itulah yang membuat masa kecil saya sangat akrab dengan suasana pasar. Jadi Bapak ini kayaknya penjual sayur babi ya Pak? Ya, kalau bilang penjual sayur babi, tapi babi bagi saya itu menjadi sebuah fondasi dalam perjalanan kehidupan saya. Saya masih ingat persis sekitar tahun 81 setelah saya kuliah di Fakultas Ekonomi di UNHAS, tahun pertama 2 bulan 3 bulan setelah itu selaku mahasiswa saya berkerinduan seperti mahasiswa yang lain bisa memiliki motor apa itu Pak? Itulah almarhum ayah saya mencoba memberi dan memberikan dukungan yang terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua pada saat itu. Saya dibelikan Vespa. Vespa, anak skuter. Dari orang tua saya, almarhum bapak saya menjual 15 ekor babinya dan laku, dan saat itu saya dibelikan motor Vespa, dibeli cash dari harga babi. Jadi kalau bicara babi itu menjadi sangat akrab sampai dengan saat ini. Dengan Bapak? Ya, dengan saya. Tenang Pak, kita jadi passion Pak. Dari babi juga saya sekolah Pak. Tinggalnya S1, sarjana pariwisata Pak. Ya. Nah, memang ini Bapak Albertus berarti sudah sangat akrab dengan pasar. Lalu apa kiat-kiat Bapak sebagai anak pasar yang lalu merantau ke Jakarta, bahkan bisa menjadi direktur komersial di PT Dok dan Koja Bahari? Apa kiat-kiatnya Pak? Karena sangat terbiasa di pasar dan latar belakang itu yang membuat saya juga waktu masa aktif saya kuliah di Makassar, saya aktif di selaku guru sekolah minggu, juga saya aktif selaku pemuda gereja Toraja, saya aktif di organisasi kampus, termasuk juga di gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. GMKI ya Pak? GMKI, ya, itu yang mengantar saya sangat terbiasa bergaul dengan banyak orang, karena anak pasar itu sangat terbiasa menempatkan pelanggan atau pembeli atau konsumen itu menjadi raja. Pembeli adalah raja. Sehingga di dalam perjalanan karir saya mulai dari nol di Jakarta, dari sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan, saya bisa menempatkan diri. Pada saat saya masuk di PT Jasindo, dari kurang lebih saat itu 1.100-1.200 karyawan Jasindo, saat itu tidak ada satu orang Toraja pun. Tapi tidak membuat saya berkecil hati, karena lewat pengalaman terbiasa bergaul, membawa diri, dan menghargai semua orang. Karena kalau kita mau dihargai, maka hal yang paling pertama yang kita harus lakukan adalah
bagaimana menghargai orang. Tidak perlu kita memilih-milih, harus kita memberikan penghargaan pada seluruh orang yang kita ada di sekitar kita, apakah itu pendidikannya, apakah itu latar belakangnya, apakah itu status sosialnya. Jadi sangat terbiasa saya bergaul di perusahaan itu, mulai dari suku Jawa, suku Batak, Sunda, Betawi, dan dari berbagai kalangan. Demikian pun pada berbagai status sosial. Saya membiasakan diri sangat nyaman bergaul dengan cleaning service, bergaul dengan sopir, bergaul dengan pegawai-pegawai yang secara kepangkatan dia lebih di bawah dari saya. Tetapi saya sangat nyaman bergaul dengan mereka. Saya hadir dengan hati, dengan tulus. Itu yang menghadirkan saya sangat nyaman dan berkembang di perusahaan yang saya tempati. Pada akhirnya berkat karunia Tuhan, saya dipercaya oleh negara melalui Menteri BUMN. Saya ditunjuk menjadi Direktur Komersial di salah satu BUMN di Jakarta pada tahun 2015. Itu semata-mata karena bagaimana membawa diri, tetapi saya tetap percaya diri dalam keseharian saya bahwa kalau kita dapat berhubungan baik dengan sama semua orang tanpa terkecuali, maka itu akan menjadi modal dasar kita untuk bisa menjadi lebih baik hari esok dibanding hari ini. Jadi intinya itu dalam bahasa Toraja itu kasih anggaran, Pak. Ya, Ya kira-kira begitu ya. ya. Luar biasa sekali Pak. Mungkin ada sedikit pesan untuk anak-anak muda Tanah Toraja yang juga sedang berjuang untuk menjadi orang sukses. Apa kira-kira pesan yang ingin Bapak sampaikan? Saya ini bukan orang sukses, tapi saya belajar kepada tokoh-tokoh Toraja yang sudah malang melintang menjadi pejabat negara pada berbagai lembaga-lembaga yang ada, baik itu di pemerintahan, baik itu di dunia swasta, baik itu di kepolisian, baik itu di militer. Orang Toraja hadir dengan berbagai macam kelebihan dan kemampuan yang mereka miliki. Belajar dari kehebatan orang-orang Toraja, saya melihat dan mengamati bahwa mereka itu adalah pribadi-pribadi yang punya kepercayaan diri. Itu dicapai semua dengan sebuah kerja keras, kesungguhan, dan tidak jarang kalau kita memengati secara keseluruhan, mereka mencapainya dengan kerja keras, integritas yang terjaga, dan betul-betul memaknai penugasan itu sungguh-sungguh untuk menghadirkan yang terbaik atas setiap penugasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang banyak tokoh-tokoh Toraja yang kita kagumi. Antara lain ada Bapak Yonatan Parapa, ada Jenderal Lebang, ada Jenderal Matius Salempang, ada Jenderal Toris Mere, dan beberapa tokoh-tokoh lain, pengusaha-pengusaha yang dimiliki oleh orang Toraja di masa lalu yang saya sangat hormati, tapi saya tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Mereka adalah orang-orang hebat yang lahir dari sebuah perjuangan dan kerja keras yang di dalamnya didasari oleh percaya diri. Oleh karenanya barangkali satu titipan saya kepada Teman-teman milenial, teman-teman anak muda, semua kalangan anak muda, tanpa terkecuali, bahwa kalau mereka mempersiapkan diri dengan baik, mereka percaya diri, mereka termotivasi sungguh-sungguh, maka apapun pekerjaan mereka, apapun pendidikan mereka, itu tidak menghalangi untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses. Dan tanpa terkecuali, mau perempuan, mau laki-laki, peluangnya sangat besar. Saat ini kita diwakili oleh 3 serikandi hebat di parlemen di Jakarta. Ada Ibu Lili
Provinsi Tangerang, adalah wakil dari Sulawesi Selatan dari DPD, ada Ibu Sarce Bandaso, anggota DPR, ada Ibu Rataba, Ibu Eva Rataba. Ini adalah pribadi-pribadi hebat dan ini adalah perempuan-perempuan hebat Toraja. Jadi buat adik Geralda, ya saya berkerinduan di kemudian hari. Geralda adalah pribadi-pribadi yang hebat, wanita-wanita hebat yang juga akan menjadi tiga serikati yang menjadi kebanggaan kita saat ini. Geralda harus percaya diri, ajak seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh teman-temannya, mau teman-teman perempuan, mau teman-teman laki-lakinya, mau sahabat-sahabat semua, yakinkan bahwa kita bisa menjadi hebat ke depan seperti pendahulu-pendahulu kita. Kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sungguh-sungguh bekerja dengan baik, dan harus percaya diri. Di samping itu, selaku orang yang beriman harus taat kepada Tuhan, selalu bertumbuh dalam anugerah Tuhan, dan yang tidak kalah pentingnya motivasinya harus besar. Saya kira itu ya. Amin Pak. Saya harapkan buat anak-anak muda Tanah Toraja, mari saya ajak seluruh pemuda Toraja, seluruh milenial Tanah Toraja, sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dari sebuah kemajuan untuk Tanah Toraja. Ya, saya kira sangat luar biasa pesan dari Bapak pada malam hari ini dan sangat memotivasi kita sebagai khususnya anak muda di Tanah Toraja, anak-anak milenial. Kemudian Pak, dengan seluruh pencapaian yang sudah Bapak capai, apa yang membuat Bapak kembali ke Tanah Toraja? Karena saya lama di Jakarta, tentunya banyak pengalaman yang saya bisa lihat, baik itu pengalaman di berbagai daerah lain. Kalau saya sempat melakukan perjalanan dinas ke daerah, beberapa daerah yang setelah otonomi daerah dikelola dengan sangat baik, maka daerah-daerah itu menjadi daerah-daerah yang menjadi sangat luar biasa. Beberapa kabupaten yang ada di Lampung, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, di Jawa, barangkali adik-adik bisa melihat bagaimana Banyuwangi yang dulu dikenal menjadi kota santet. Tahu santet? Tahu. Ya. Tetapi di tangan seorang anak muda yang sungguh-sungguh menyediakan dirinya, hatinya dalam rangka melayani masyarakat di Banyuwangi, maka luar biasa sekarang kemajuan dari Kabupaten Banyuwangi. Saya berkerinduan lewat pengalaman yang saya lihat seperti itu, yang memanggil saya kembali ke Tanah Toraja karena dalam pandangan kami betul-betul harus dilakukan terobosan-terobosan baru, harus ada percepatan di sana sini pada berbagai lini kehidupan masyarakat, yang memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik, tidak sekedar itu pelayanan di bidang kesehatan, pelayanan di bidang infrastruktur, pelayanan di bidang penataan sosial kemasyarakatan, tetapi bagaimana sungguh-sungguh berpikir buat satu potensi yang dimiliki oleh orang Toraja, yaitu anak-anak muda yang luar biasa. Nah, anak-anak muda ini harus kita betul-betul memberikan ruang, diberikan pendampingan, sehingga seluruh pemuda harus mengambil bagian buat kemajuan Tanah Toraja. Industri kreatif ya Pak? Industri ya, sudah semua lini harus kita benahi ya. Tidak sekedar saja ekonomi kreatif yang harus kita tata, tetapi di bidang pertanian pun juga harus kita lakukan berbagai pembenahan. Kita akan mulai dari hulu sampai hilir. Di hulunya adalah petani itu
harus punya kepastian. Pada saat musim tanam, pupuk itu tersedia, pupuk subsidi itu tersedia. Tidak boleh mereka menjadi kesulitan mendapatkan pupuk. Bahkan saya dengar bahwa terkadang karena saking sulitnya mendapat pupuk, harus datang ke kabupaten tetangga untuk mendapatkan pupuk pada saat musim tanam. Ini harus dihadirkan sebuah pendampingan, keseriusan dari pemerintah. Pada saat musim tanam mereka pasti ada pupuk pada saat itu. Di hilirnya kita harus memberikan pendampingan tentang pasar. Semua hasil-hasil pertanian itu kita harapkan mereka pada saat ini menjualnya ada pasar dalam rangka mereka bisa menjual produknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karena mereka ini punya banyak keterbatasan, oleh karenanya harus diberikan pendampingan agar mereka tidak jatuh kepada tengkulak-tengkulak yang banyak menikmati hasil pertanian mereka dibanding mereka selaku seorang petani. Sehingga kami berkerinduan dalam pikiran dan konsep petani-petani Toraja ke depan adalah petani-petani yang secara bertahap menjadi petani yang makmur dan bangsa setiap, dan ini akan mengantar anak-anak muda generasi berikut bahwa jadi petani itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan dan profesi yang pekerjaan yang harus dirindukan oleh banyak anak muda ke depan. Menyinggung sedikit tentang ekonomi kreatif tadi, Pak. Sekarang kita juga tahu bahwa kita sudah memasuki era digital. Kira-kira apa yang ada di bayangan Bapak mengenai ekonomi kreatif di era digital ini, Pak? Semangat. Saya melihat bahwa itu tidak bisa lagi kita hindari. Ke depan itu anak-anak muda ini tentunya sangat punya potensi di bidang IT. Oleh karenanya infrastruktur di bidang telekomunikasi harus kita hadirkan, sehingga kalau mereka ingin melakukan kreasi dalam kreativitas, mereka tidak harus datang ke kota, sehingga mereka tetap ada di kampung, tetap ada di desa-desa, di ibu kota kecamatan, ibu kota kelurahan, Lembang, tetapi mereka bisa saja apa saja bisa dilakukan di sana. Sebagian besar Kabupaten Tanah Toraja saat ini memang persoalan infrastrukturnya masih sangat tertinggal. Oleh karenanya kehadiran kami dalam rangka menghadirkan infrastruktur yang lebih baik itu di bidang transportasi, di bidang infrastruktur jalan, Simbuang, Mapa, dan Olon, Pak. Olon di bidang pariwisata. Ya, di bidang infrastruktur jalan saat ini kedua kecamatan tadi, juga kecamatan Balepe itu juga masih sangat tertinggal. Oleh karenanya perhatian untuk itu menjadi prioritas pertama, dan lewat jaringan yang terbangun, baik itu lewat partai pengusung PDI Perjuangan maupun jaringan-jaringan yang terbangun selama saya hampir 30 tahun di Jakarta, kita akan optimalkan menjadi salah satu kekuatan ke depan bila Tuhan berkenan pasangan nomor 3 Albert dan John dipercaya oleh masyarakat Toraja, Pak. Infrastruktur lain juga adalah listrik, infrastruktur lain juga adalah masalah jaringan telekomunikasi. Bagaimana mungkin di era pandemi seperti ini anak-anak itu bisa sekolah, bisa mengikuti perkembangan teknologi kalau di wilayah mereka sendiri masih sangat sulit untuk diakses masalah telekomunikasi. Sehingga kalau ini tidak menjadi prioritas untuk kita tangani, maka pendidikan yang saat ini sangat serius dalam kaitannya dengan pandemi harus segera ditangani. Melihat program-program dan ide-ide Bapak yang sungguh luar biasa tadi, sebenarnya apa
impian terbesar Bapak untuk Kabupaten Tanah Toraja? Impian selaku orang Toraja, saya sangat bangga dengan masyarakat Tanah Toraja. Orang Toraja itu sangat potensi. Oleh karenanya yang dibutuhkan adalah peran pemerintah dalam rangka memberikan pendampingan kepada mereka menjadi potensi-potensinya itu kita akan optimalkan sehingga di kemudian hari baik dari kehidupan ekonomi masyarakat harus lebih baik. Anak-anak muda yang sekarang jumlahnya sangat besar itu menjadi satu kekuatan untuk kita hadirkan menjadi sebuah lokomotif ekonomi masyarakat, lokomotif di tengah-tengah pemuda menjadi ekonomi kreatif. Sehingga kalau anak muda ini kita berikan ruang, kita berikan pendampingan, maka jangan kaget di kemudian hari kalau anak-anak muda Toraja bisa melahirkan platform sederhana untuk melakukan penjualan-penjualan. Ada orang di Bongkakarade, ada orang barangkali di Silangan, ada orang di Gandang Batu yang pohon coklatnya sementara berdua, dua minggu lagi akan dipanen, tapi lewat platform sederhana yang dihasilkan oleh anak-anak muda yang sangat punya kemampuan untuk membuat platform sederhana seperti itu, dia bisa menjual alpukat yang dimiliki oleh seorang petani dan dia membantu menjualnya. Akhirnya akan ada pembeli datang dari Parepare, ada pembeli dari Hendreka, ada pembeli dari Rantepao, ada pembeli dari Palopo, ada pembeli dari Makassar, sehingga buahnya baru mau matang tetapi sudah laku terjual lewat ekonomi kreatif, lewat platform sederhana yang dihasilkan oleh anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini anak-anak muda yang sangat potensi untuk berkembang kalau kita berikan ruang kreativitas buat mereka. Tunggu Pak, ada yang biasa juga ada penonton orang tua Pak, yang pasti ada orang tua. Nah, bagaimana kalau kenapa cuma anak muda Pak? Orang tua juga lah Pak. Bagaimana dengan yang orang tua Pak? Orang tua. Orang tua juga harus dipastikan bahwa mereka harus mengambil peran. Ya, tentunya kalau selama ini peran seorang ibu rumah tangga masih terbatas pada bagaimana memberikan pelayanan kepada mempersiapkan keluarganya, memberikan pendampingan buat anak-anak, mengurus suami, mengurus keluarga. Saya kira peran seorang perempuan, seorang istri seperti itu juga sudah sangat luar biasa. Tetapi di tengah peran itu masih bisa kita tingkatkan. Ambil inisiatif-inisiatif barangkali dengan menanam sayur mayur di samping rumah, ada kebun harus tanam lombok, tanam tomat, tanam bawang, sehingga kebutuhan dasar sayur mayur tambai sebagai contoh. Saya melihat bahwa tambai itu masih kita datangkan untuk melihara babi, kita datangkan dari Palopo, datangkan dari berbagai tempat, dan sebenarnya hal tersebut di atas bisa kita menghasilkan tambai untuk kebutuhan babi yang ada di rumah di Tanah Toraja. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, maka ada penghematan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Kita bisa membayangkan kalau bisa melakukan penghematan contohnya 100.000 saja, 150.000 sehari, 200.000 sehari, maka penghematan yang bisa dilakukan itu kalau kita kali 30 hari, kalau kita kali 1 tahun, asumsinya 100.000 saja, yang tadi harus beli cabai, beli ini, akhirnya tidak dibeli karena kita tanam, maka akan ada penghematan sebesar 100.000, 150.000. Kalau kita konversi ke uang bisa 3 juta, bisa 4 juta sebulan. 3 juta sebulan itu sama dengan 36 juta. Dia bisa membayangkan peran seorang ibu yang menyisihkan waktunya sedikit berubah menjadi pahlawan ekonomi keluarga. Nah, buat ibu-ibu di rumah silakan tanam sayur di rumahnya, kata Bapak. Jadi irit. Lanjut. Ya, untuk yang
berada di pedalaman. Kalau selama ini pemerintah belum cukup hadir untuk memberikan pendampingan di hari tuanya, barangkali karena kondisi ekonomi, kondisi kemiskinannya itu sejak dari muda sampai tua pun berada dalam kondisi yang sangat sulit. Orang-orang seperti ini harus pemerintah harus melakukan pendampingan. Oleh karenanya kita akan hitung betul kebutuhan hari ini, dan kita akan hadirkan sebuah program kasih sayang kepada orang-orang tua yang sangat membutuhkan kasih sayang, yang kita akan sebut nanti dengan rantang kasih. Jadi makanannya terhadap orang-orang yang punya keterbatasan serius seperti itu, yang makan pun sangat sulit, baik di pagi, baik pun di siang, sehingga pemerintah daerah harus hadir memberikan pendampingan agar supaya di masa tua mereka dia tidak menjadi sangat susah dan sangat sunyi. Mungkin kita lanjut karena waktu Bapak sudah pulang sosialisasi sudah jam malam nih. Dan lanjut. Senang juga ketemu sungguh-sungguh mempersiapkan diri buat sebuah bincang-bincang ringan pada diskusi santai. Karena soalnya Bapak capek pulang sosialisasi. Kita lanjut. Ya. Dengan niat dan ketulusan Bapak untuk kembali ke Toraja tentunya tidak sendiri. Dan kita tahu bahwa Bapak memilih Bapak John Diplomasi untuk mendampingi Bapak. Apa yang Bapak lihat dari sosok Bapak John Diplomasi ini untuk cocok mendampingi Bapak untuk membangun tanah Toraja? Untuk Pak John Diplomasi, saya kira beliau adalah pelaku ekonomi kerakyatan di bidang koperasi yang syarat pengalaman. Bagaimanapun saat ini pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat UKM, lewat usaha-usaha kecil itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan kebutuhan di Tanah Toraja saja, tetapi kebutuhan di hampir seluruh Indonesia. Ekonomi informal, ekonomi UKM itu adalah syarat terhadap daya tahan sebuah bangsa, sebuah daerah. Dan ini pun juga kita boleh rasakan bahwa kondisi resesi yang terjadi di negara kita saat ini tidak terlalu terasa di Tanah Toraja karena kuatnya peran petani dan peran usaha ekonomi kecil yang bisa menahan situasi pengangguran tidak terlalu terlihat, walaupun kondisi sulit, tetapi kita harus mensyukuri bahwa peran ekonomi kecil ke depan harus kita berikan ruang lagi. Dan Pak John sangat punya pengalaman untuk itu, sangat matang untuk itu, sehingga partner kami berdua akan menjadi sebuah kekuatan yang sungguh-sungguh hadir untuk sebuah kebaikan Tanah Toraja ke depan. Mungkin waktu ini kayaknya cepat sekali. Kita lanjutlah. Ya. Dengan seluruh ide-ide Bapak yang sungguh luar biasa tadi itu, kami yakin dan percaya bahwa Bapak bisa memenangkan pilkada ini supaya lebih santai lagi. Kita akan memberikan pilihan singkat dan akan dijawab cepat oleh Bapak. Oke? Siap, Pak? Saya perbaiki kursi. Saya Ngopi dulu Pak. Kotor. Mungkin saya duluan pertanyaan pertama. Ganti-gantian. Cuma satu. Cuma. Lanjut. Biar ada yang lanjut nanti. Pizza atau tolok lendong Pak? tolong lendong. Lanjut. Biar ada. Jabatan atau rakyat? Rakyat. Melayani atau dilayani? Melayani. Merah atau biru Pak? Warna kesukaan? Merah. Sama kayak baju kita Iya, ya. Merah. Saya kira cukup ya, Kak. Cukup. Ya, terima kasih Terima sekali kasih, lagi Pak. untuk Bapak Albert yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi singkat bersama kita. Kira-kira ini memang sangat penting untuk diskusi dengan rakyatnya. Mungkin Bapak pulang capek dari
uang mungkin. Iya. Baru menyempatkan waktu untuk berbincang sambil minum-minum kotor. Terima kasih. Mungkin sampai di sini teman-teman. Ini jangan lupa coblos nomor 3. Buat teman-teman jangan lupa coblos nomor 3. Tanggal kasera bulan sang